Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama saya Erma Widayanti, dan video kali ini saya akan ngasih tahu nih kepada teman-teman yang mau tes P3K Guru khususnya di rumpun informatika yaitu RPL, TKJ dan TIK. Kenapa? Karena hari ini saya sudah mempunyai banyak banget FR ya dari teman-teman yang tes hari ini. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kamu jika video ini dirasa bermanfaat. Jangan lupa subscribe juga biar nanti kalau ada video terbaru dari aku kalian bisa langsung tahu. Oke, sekarang kita mulai dari kompetensi teknisnya ya teman-teman. Jadi kompetensi teknis ini ternyata teman-teman ini sudah saya survei ke beberapa teman yang tes hari ini, baik di TIK, kemudian RPL, TKJ, MN dan lain sebagainya, bahwa 75% itu adalah kompetensi bidang. Jadi kompetensi bidang ini adalah sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Jadi kan di BKN itu udah ada kisi-kisinya teman-teman. Jadi kisi-kisi ini materinya apa? Misalnya nih TKJ, kalau TKJ dan telekomunikasi, berarti nantinya materinya terkait tentang itu. Kemudian kalau RPL itu ada RPL dan gym. Kemudian kalau multimedia itu ada di kafe, dan juga TIK ini agak umum teman-teman karena TIK ini banyak banget, itu adalah di TIK. Jadi 75% itu ada di kompetensi bidang. Nah, selanjutnya yang 25% ini ada di pedagogik teman-teman, karena kalian guru gitu ya, persiapan untuk jadi guru, otomatis Bapak Ibu atau teman-teman ini sudah mengajar sebelumnya. Tetapi pedagogiknya bukan pertanyaan-pertanyaan yang bagaimana menyusun RPP, bagaimana metode pembelajaran kayak gitu, tetapi lebih mengarah pada implementasi atau penerapan pada pembelajaran. Jadi soal-soalnya ini agak panjang dan studi kasus gitu teman-teman. Nah, nantinya teman-teman ini akan diuji menjawab soal ini bagaimana penerapannya pedagogik itu yang ada di kelas teman-teman, kayak gitu deh intinya ya, mirip-mirip kayak gitulah. Oke, selanjutnya adalah di teknik komputer dan jaringan. Jadi teknik komputer dan jaringan ini materinya adalah TKJ dan telekomunikasi, dan yang paling banyak keluar dari teman-teman yang tes hari ini ya teman-teman. Jadi yang tes hari ini itu yang paling banyak keluar ASJ ya, administrasi sistem jaringan. Nah, ini biasanya di SIJA juga banyak tentang administrasi sistem jaringan ini. Kemudian ada di web server, kemudian mail server, dan juga masalah proxy. Nah, teman-teman, dan di sini karena ada telekomunikasi, ada beberapa teman yang mendapatkan soal-soal terkait istilah-istilah yang ada di telekomunikasi atau di teknik komputer jaringan itu sendiri. Jadi itu perlu dipelajari lagi. Dan saya ingatkan bahwa ini masih hari pertama, mungkin bang soal itu banyak banget, tapi yang hari ini banyak keluar adalah terkait 4 hal ini gitu ya. Baik, selanjutnya ada di rekayasa perangkat lunak dan gym. Nah, perhatikan teman-teman, untuk rekayasa perangkat lunak ini ternyata sudah diinkludkan gym teman-teman. Otomatis di gym ini kan kita berbicara terkait desain ya, maka materi yang keluar di teman-teman hari ini yang tes itu ada animasi, ada juga desain karena mengaruh pada gym juga. Nah, kalau di RPL-nya sendiri lebih ke pengembangan perangkat lunak. Kalau teman-teman tahu informasi tentang kurikulum SMKPK, nah mungkin itu bisa buat modal teman-teman belajar ya, bagaimana kurikulum SMKPK ini nantinya akan ada pengembangan dari perangkat lunak itu sendiri. Dan yang gak kalah penting nih teman-teman, ternyata banyak sekali soal keluar itu berupa coding. Jadi coding-coding program kalian harus paham, bisa berbentuk dari codingnya Java, bisa juga berbentuk dari codingnya HTML, web ya kan, PHP, ada juga yang codingnya C, bahasa C. Tapi intinya teman-teman, pemahaman teman-teman terhadap logika dari pemrograman itu sendiri. Jadi kalau kalian bisa pemrograman nih, biasanya kan implementasinya seperti apa, dan ada coding-coding panjang yang harus dirumuskan gitu kan. Nah, jangan lupa juga di bidang RPL ini, materi-materi RPL itu ada beberapa yang keluar, walaupun nggak semua ya, nggak semua dapat soal ini, tapi beberapa itu seperti enkapsulasi, kemudian inheritance dan lain sebagainya itu juga keluar. Nah, selanjutnya nih ada di teknologi informasi dan komunikasi TIK SMA atau SMK. Jadi mohon maaf teman-teman, untuk hari pertama ini saya baru dapat bocorannya atau FR-nya itu dari TIK SMA atau SMK ya. Kalau yang SMP belum dapat nih. Nah, nanti kalau ada yang dapat boleh saya share ya. Oke, untuk TIK SMA SMK ini ternyata yang paling banyak keluar itu ada di coding program juga.
Karena saya sudah bilang bahwa TIK ini agak variatif ya, karena dia harus mempelajari materinya RPL, TKJ, kemudian juga MM, kemudian juga SIJA dan teknologi informasi itu sendiri. Tapi dari informasi yang saya dapatkan hari ini, banyak yang keluar itu adalah coding teman-teman. Jadi codingnya bisa Java, bisa C, bisa Python, kemudian juga bisa DLP, kemudian juga bisa PHP dan juga HTML. Nah, makanya teman-teman harus banyak-banyak belajar tentang coding nih. Kemudian ada juga di database teman-teman. Jadi soal-soal terkait database mulai dari perintah-perintah DDL, DML, kemudian DCL, kemudian implementasi database, penggunaan big data kayak gitu. Kemudian ada juga di multimedia, tapi multimedia ini terkait cuma desain katanya sih gitu teman-teman ya. Multimedia ini nggak terlalu banyak yang keluar, tapi ada yang mendapatkan soal terkait multimedia itu. Dan yang pastinya di sini ada penerapan TIK. Jadi implementasi penerapan TIK dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Itu yang juga banyak keluar gitu deh. Oke, itu aja informasi singkat untuk FHR hari ini. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Semoga kalian bisa lebih semangat lagi belajarnya dan bisa lulus di P3K Guru 2021. Oke, terima kasih sudah menonton. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.